Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kepada saudara-saudaraku pemirsa Setia Budi Zodiak, yang mana pada hari ini akan kita sampaikan daripada watak-watak atau sifat judulnya ataupun pekerjaannya, bahkan zimatnya pun untuk Aries akan kita buatkan di video ini. Jadi Aries, kamu yang lahir di 21 Maret sampai 20 April, kamu ini seorang wanita ya. Jadi kalau kamu seorang wanita, maka kamu wataknya keras. Artinya kadang-kadang kamu sombong, pengen pamer, seperti itu ya. Kamu sebenarnya cerdas, pemaaf, bersosial tinggi dan bijaksana. Pekerjaan kamu yang cocok sebagai seorang wartawan, seniman, ataupun kamu berdagang online, ataupun keliling, ataupun menyampaikan daganganmu supaya promosi seperti itu. Jodoh kamu yang serasi dengan lelaki yang Capricorn ataupun Sagittarius. Aries, di video ini kamu banyak penggemarnya perempuan ini. Jadi yang perlu saya sampaikan mbak-mbak, ibu-ibu, ini yang Aries, bukan berarti apa ya saudaraku ya. Nah, ini nanti yang cowoknya pun akan kita sampaikan di video ini. Jadi kamu ini Aries, kamu ini yang cowok mempunyai pembawaan sebagai seorang pemimpin. Kamu giat membangun, kamu bersemangat dan suka merintis sesuatu, kamu berani, kuat dan bertenaga. Tetapi kamu lekas naik darah karena kamu pemarah seperti itu. Karena kamu dikelilingi oleh planet Mars yang berpengaruh besar pada diri kamu. Jadi kamu ini dewanya dewa peperangan. Jadi kadang-kadang kamu suka marah, dapat disalurkan. Jadi kamu ini sebenarnya marahmu bisa tersalurkan dengan sesuatu yang positif. Apabila kamu marah, posisi berdiri, duduk ya, duduk, posisi duduk masih marah, berbalik tidur, rebahan itu meletak saudaraku. Masih marah, di situ ambillah wudhu, masih marah, bersolat dengan seperti itu akan sembuh. Jadi intinya saudaraku, yang perlu kita sampaikan, kamu ini Aries, di sini simbolnya dewa peperangan. Sangat semangat dan kekuasaan jiwa yang besar. Kamu ini yang perlu kita sampaikan, di sini kamu giat bekerja, tapi kadang-kadang merasa bosan. Kadang-kadang apabila bekerja belum selesai, kamu ingin yang lain, pekerjaan yang lain. Tapi sifatmu berani dan juga melindungi. Asal saja kamu bisa mengendalikan diri dengan rasa panas hati, dan kamu bisa kontrol diri, maka kamu akan tercapai apa yang menjadi cita-citamu. Seperti itu Aries. Jadi Aries, di sini sudah kita sampaikan dari, mohon maaf, dari bapak-bapak dan ibunya kita bedakan, tapi ada persamaan di situ. Yang saat ini yang harus kamu lakukan adalah menjada wajada, bersungguh-sungguh dalam sesuatu, insya Allah kamu mendapatkan keberkahan dan kenikmatan. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Setia Budi Zodiak, kamu harus menjadi orang-orang yang hebat. Hebatnya seperti apa? Hebatnya ya kamu harus pintar mengendalikan diri, marahmu tadi dihilangkan. Supaya apa? Supaya kamu mendapatkan sesuatu kenikmatan yang kamu capai. Nah, ini itu Aries. Aries, apabila kamu punya sesuatu yang kita sampaikan di video ini, bagaimana supaya kamu menjadi sukses, nanti di video yang agak mundur sedikit, ini jangan ditinggalkan ya saudara ya. Jadi saya doakan yang subscribe panjang umurnya ya Allah, jauhkan dari penyakit musibah ya Allah. Jadi kamu ini kalau menjual sesuatu kok lama, bukan karena apa, mungkin di situ ada sesuatu barang yang tidak mau dijual. Karena goib itu ada loh saudaraku. Jadi goib itu ada, jadi menghidupkan penolongmu. Siapa yang bisa menolongmu itu namanya kodam leluhur, orang yang sudah mati tapi bisa menolongmu tatkala kamu kecelakaan, helmnya hancur, motornya hancur, orangnya gak apa-apa, itu berarti memang ada kodam yang ada di dirimu. Jadi kodam pendamping ataupun kodam leluhur. Menghidupkannya bagaimana? Ya batinu, ya batinu, ya batinu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu. Tatkala kamu mau tidur ngantuk, itu sudah ngantuk-ngantuknya, sempat kita membaca itu. Nanti akan ditemui orang sudah meninggal dunia,
Nah, yang sudah meninggal dunia lalu disambat ataupun disebut. Misalnya yang meninggal dunia si fulan Al-Fatihah 3 kali, insya Allah sering kita lakukan itu, maka dia akan membantu tatkala kamu kesulitan. Kamu ini lalu datangi tempat yang kamu jual yang tidak laku tadi, yang susah lakunya tadi, misalnya tanah ataupun mobil ataupun apapun, maka kamu di situ harus kamu bacakan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah, setelah itu sholawat 3 kali. Sholawat 3 kali, terserah apa yang panjang-panjang ataupun yang pendek, terserah apa yang kamu bisa. Sholawat Maria ataupun sholawat Jibril ataupun Jibril Kulubi. Setelah itu 3 kali sholawatnya kamu baca wa al-durobi wa robuhi khila 99 kali. Ucapkan juga tanah ataupun barang yang akan kamu jual. Caranya seperti apa? Sambat saudara, disampaikan, hai tanah, ridolah kamu aku jual. Ridolah kamu aku jual, insya Allah rezeki dari penjualanku berkah buat aku dan keluargaku. Seperti itu. Itu untuk saudara-saudaraku pemirsa setia Budi Zodiak yang Aries. Setelah itu saudaraku, maka kamu harus lakukan lagi apa itu? Yang namanya permainan kartu ya saudara. Karena zodiak itu kaitannya kartu saudaraku. Hubungannya dengan kartu, bukan kita mempercayai kartu, tapi dengan kartu itu ada petunjuk dari Tuhanmu, dari Maha Pengasih dan Lagi Maha Penyayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kebenaran ya saudaraku ya, kalau ada kebenaran datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan murni dari kami si Kliwon setiap di zodiak. Jadi yang perlu kita sampaikan, kalau tidak main kartu nanti katanya setiap di zodiak ini mohon maaf tidak mengikuti zaman. Jadi kita mainkan kartu dengan dasar 3 kartu saja ya saudara ya. Apa bunyinya di situ nanti akan kita sampaikan. Nah, supaya tidak terjadi rekayasa, maka kartu dimainkan di depan kamera ini. Nah, di depan kamera ini supaya bisa ditonton ataupun dilihat. Ini hiburan ya saudara ya. Kalau ada kebenaran ya alhamdulillah ya. Kalau tidak ada kebenaran ya namanya ini permainan ataupun ramalan. Jadi perlu saya sampaikan, jangan lupa kita bermunajat sebelum memulai sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kartu ini saudaraku akan kita mainkan di depan video seperti ini. Nah ini memang kartu kami ini saudaraku akan kita tunjukkan. Ini luar saudara Aries. Jadi kita ambil tiga kartu. Ini Aries. Sudah 2 kartu. Lagi ya saudaraku ya. 3 saudaraku. Jadi 3 kartu sudah kita ambil. Nanti kita bacakan di sini. Kita bacakan bagaimana bunyi daripada kartu yang kita kocok tadi ya saudara ya. Jadi kartu itu menunjukkan yang pertama, yang kedua ini sudah ada sama kami dan kami bacakan. Sebenarnya ada sesuatu yang akan disampaikan seandainya kamu bekerja kepada majikan ataupun kepada pimpinan, maka ada acungan jempol ataupun rasa terima kasih lah pimpinan itu kepada dirimu. Jadi hadiah untuk kamu, untuk hasil kerjamu. Kamu menuai pujian, capaian dan ucapan selamat tadi. Kawan-kawan rekanmu walaupun tidak terucap langsung dari mulutnya, tapi di hati mereka memuji pencapaianmu, kerja kerasmu. Kesuksesan bisa kamu terima. Ingat, beristirahatlah, jangan terlalu memproses diri untuk memulihkan diri, tetapi perjuangan harus terus berlanjut. Kebahagiaan harus kamu bangun di atas kinerja kamu. Lupakan masa lalu. Jadi fokus kepada hari ini yang bisa kamu kerjakan. Kemenangan melalui bermacam-macam. Jadi dengan kamu berbahasa yang bagus,
dengan memulai pekerjaan yang bagus, dan kamu juga kembali dari pekerjaan itu kembali ke tempat rumah kamu juga kamu lakukan dengan tegur sapa sopan santun. Sikap mengalahkan akan membawa kegagalan kamu. Jadi kamu saat ini harus jangan banyak mengalah dengan waktu, tapi kamu harus tambah lagi waktu itu. Ketakutan dari rencana rahasia lawanmu tidak terlihat. Bisa sukses, suksesmu bisa tertunda kalau seperti itu. Jadi ternyata kamu ada lawan yang tidak kamu lihat. Kelihatan depan kamu bagus padahal dia jelek. Itu. Kartu yang kedua, kegagalan awas keburukan di akhir sebuah pekerjaan. Waktu membangun kembali dan bergerak maju. Jadi kamu jangan pikirkan itu. Yang penting sekarang maju dan maju. Mimpi burukmu gambaran dalam menjadi kenyataan. Jadi kalau kita itu punya cita-cita setinggi langit, saudara. Seandainya kita jatuh masih di antara bintang dan bulan. Jadi punya cita-cita itu tinggi sekalian, saudara. Seperti itu. Yang perlu kita sampaikan di kartu nomor 2. Jadi akhir daripada titik usahamu terendah itu bisa kamu hilangkan. Sekarang satu-satunya cara untuk berserah diri dan kembali kepada reaksi-reaksi berlebihan terhadap masalah waktu untuk menghadapi kenyataan. Setiap kemajuan hanya untuk bersifat sementara, tapi kamu harus berpikir tentang itu selamanya. Jadi kami jangan berpikir ini hanya untuk hari ini, tapi berpikirlah untuk selama-lamanya. Jadi jangan sampai saudara-saudaraku ini pada pemirsa setiap zodiak. Kartu yang ketiga, stabilitas kesejahteraan, keamanan, kekayaan materi, kedermawananmu, keluarga, dan ini kadang-kala tidak terduga-duga datangnya. Selesaikan dengan berkelanjutan. Dalam seseorang memiliki kelimpahan kekayaan, kamu perlu suatu spiritual dan materi. Jadi kamu butuh spirit dari istrimu kah, dari orang tuamu kah, dari kawanmu, sahabatmu. Kamu butuh dorongan untuk memberikan kepada orang yang Anda cintai. Jadi sekarang ini asmaramu adalah kamu butuh dorongan dari seseorang supaya cocok. Seandainya ada keburukan, jangan diambil dari segi keburukannya, karena tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Jadi ingatlah itu supaya sempurna pasangan ataupun kekasihmu tadi. Jadi harus penuh dengan riang. Warisanmu adalah rezeki. Jadi kadang-kadang kamu di situ ada warisan, entah dari orang tuamu, itu dari sahabatmu, keluargamu, apapun bentuknya, kamu harus senang. Dan di situ ada tunjuk bahwa kamu ada sesuatu warisan. Jadi kamu harus fleksibel. Ada orang yang di situ tidak suka kepadamu, tapi dia tidak dikelihatan supaya kemajuanmu tidak berjalan mulus seperti itu. Jadi ini ya saudara, biar perlu kita sampaikan supaya kamu ini jadi orang-orang hebat, maka kamu harus diberi semacam pegangan ya. Karena apa artinya kita ini hidup kalau tidak berdoa? Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setiap di mana tempatnya, di posisi apapun, dalam keadaan apapun, berkendara motor ataupun kamu posisi sambil bekerja pun bisa mengucapkan itu, insya Allah yang niat jelek kepadamu itu akan tidak mampu, karena kamu dilindungi oleh Azza wa Jalla, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudaraku, jadi doa itu berasal dari bahasa Arab sebagai isim masdar, memanggil, memohon kepada Allah pencipta kita, baca kalimat-kalimat thayyibah. Di samping bacaan yang khusyuk, kita harus mengerti artinya yang kita ucapkan. Jadi harus paham arti yang mau kita sampaikan. Jadi meminta sesuatu itu kebutuhan, jangan keinginan ya saudaraku ya, supaya doamu terkabul. Jangan ada keraguan, tidak mencaci maki saudaramu. Jadi mencaci maki saudara kita ini menimbulkan tidak tenang di diri kita dan mengganggu rezekimu. Suka marah-marah apalagi ya. Jangan mudah curiga. Jadi secara muslim kita harus cinta damai, menghormati yang lebih tua,
mendoakan orang lain, mencari ilmu bersungguh-sungguh, anti berbuat jahat, teman yang baik, cari menjadi teman yang baik, menjadi sahabat yang baik, suka menolong, belajar jujur, menjaga persaudaraan dan sebagainya. Itu adalah sebagian dari supaya doa-doamu terkabul. Senjata bagi orang mukmin adalah ibadah ataupun berdoa, membuka pintu rahmat, menangkal bencana dan kejahatan, menatap juga menahan penetapan kodok dan hadirnya. Jadi penangkal tipu daya musuh, menghilang godaan setan, penentram batin, penghubung orang tua dan anak, penghubung sahabat yang jauh, penghubung dengan orang tua yang sudah meninggal. Jadi doa ini sampai, saudara, walaupun sampai orang tuanya meninggal pun kalau kita doakan sampai. Jadi yang perlu saya sampaikan untuk si Aries, di sini ada sedikit oleh-oleh dari si Kliwon setiap budi zodiak. Ini adalah cara lain apabila kamu sudah punya cara. Ini ada cara lain untuk kamu mengambil sesuatu. Ini cara lain untuk memperoleh rezeki. Salah satu cara untuk memperoleh rezeki adalah dengan menggunakan wafak ya saudaraku ya. Wafak ini adalah tulisan seperti ini. Adapun caranya yaitu ditulis dengan tinta misik atau zafaron, kemudian disimpan di sabukmu ataupun di kopiahmu, maka insya Allah akan berhasil. Nah, ini seperti ini. Nah, saya agak lamain supaya mudah. Screenshot ya saudaraku ya. Ditulis di kertas putih ataupun di kain mori putih, lalu dilipat, disimpan di pinggangmu ataupun di kopiahmu. Jadi itu yang perlu kita sampaikan untuk kamu yang lahir Aries. Begitu sayangnya saya dengan si Aries, maka kita zimatnya pun kita berikan. Tujuannya apa? Siapa tahu ada perubahan, karena ini mencari rezeki cara yang lain. Awalnya kamu ada, tambahin ini. Nah, itu seperti itu. Nah, supaya kamu selamat dunia akhirat. Itu mahabbah, saudaraku. Mahabbah itu kadang-kala orang sulit membacanya. Tapi itu ada artinya pengasihan dan kerezekian. Dibuat kotak-kotak ya saudara ya. Karena itu fungsinya masing-masing. Jadi itu saja saya ingin mendoakan kepada Aries. Aries, kamu terlahir hebat. Tapi kamu harus tahu caranya supaya menjadi orang hebat. Bagaimana? Ya kita koreksi diri, introspeksi diri. Kalau menilai orang lain itu begitu mudahnya, tapi tidak sadar bahwa diri kita juga jelek. Jadi itu koreksi diri itu penting. Jadi Aries, saya ingin mendoakan dengan doa selamat. Semoga yang subscribe panjang umur, jauhkan dari penyakit musibah ya Allah. Yang nonton ya Allah, kabulkanlah hajatnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengan doa selamat hambamu ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka selamatan fid wa jihadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa tawbatan qabla maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina bil sakratil maut wa najatan minan nar wa atwahi hisab ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ini ya Allah. Yang nonton ya Allah, semoga dikabulkan hajatnya. Apalagi yang subscribe ya Allah, panjangkan umurnya, jauhkan dari penyakit dan musibah. Karena subscribe itu gratis saudaraku. Subscribe tidak dipungut biaya dan tidak mengurangi pulsa Anda. Jadi itu saja, saya kembali lagi terima kasih. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma fa'ana khola'ah wal bala'ah wal masya'ah wal munkarah wa syuyuf wal mungtalibata wa syada'ina wal minhana matahara minha wa qabatona min baladina hadda qassa wa min bulanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadini wa ala kulli adin sholihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-fatihah. Saudaraku, Joyo Wijayanti lapur ini pangestuti Joyo Hadi diningrat rahayu akhirul kalam. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami Kliwon Setiabudi Zodiak. Tabarakallah.